Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita dibangun dan kita semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami naikkan segala puji syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, kekhawatiran seringkali datang tak diundang. Datang setiap saat. Bahkan tanpa disadari orang hidup itu sepertinya nggak bisa lepas dari kekhawatiran. Ya, orang mengatakan sangat manusiawi, wajar orang hidup itu khawatir. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun ini bisa saudara isi dengan masalahmu. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang tidak khawatir. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan dalam Tuhan, yang mempercayai Tuhan. Karena orang yang khawatir sesungguhnya kurang percaya bahwa Tuhan bisa menolong hidupnya. Atau mungkin dia percaya, tapi nggak terlalu yakin dia Tuhan menolong hidupnya. Dia akan mengatakan, aku yakin. Ya tetapi tetap saja ada khawatir. Nah, ketika engkau khawatir, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan. Ya, nyatakan dalam segala hal keinginan, harapanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan bersyukur artinya kita sungguh percaya sesungguhnya Tuhan yang pasti menolong hidup kita. Nah, kalau sudah kita berdoa, sudah mengajukan permohonan dengan ucapan syukur, menyatakan segala ketakutan, kekhawatiran kita kepada Tuhan, taruh semua di hadapan Tuhan. Berikutnya, terimalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dan itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Cuma dikasih Tuhan, damai sejahtera yang dari Allah itu melampaui segala akal dan pikiran kita. Yang memelihara hati kita, yang memelihara hidup kita. Jadi artinya harusnya setelah kita istilahnya menyatakan segala hal keinginan kepada Allah, tidak khawatir lagi. Sebaliknya menerima damai sejahtera Allah. Nah, damai sejahtera bukan berarti hidup tanpa masalah.
Jangan salah. Bukan berarti kalau udah terima damai sejahtera ini, ya sudah, aku udah berdoa, nggak ada masalah lagi, hidupnya semuanya baik-baik saja. Bukan. Damai sejahtera ini bukan berarti membuat kita kehilangan masalah atau nggak punya masalah. Masalah datang, pergumulan datang, tetapi dengan damai sejahtera ada pada kita. Artinya kita tidak takut dengan masalah itu. Kita tidak khawatir dengan hidup kita. Kita tidak khawatir dengan apa yang bakal terjadi. Tetapi kita percaya Tuhan sudah mendengar permohonan kita. Tuhan sesungguhnya yang sudah menanggung setiap hidup kita. Dia Tuhan juga yang akan memberi damai sejahtera. Sehingga nggak takut, nggak khawatir. Masalah bisa besar, masalah bisa banyak. Pergumulan mungkin tidak mudah, mungkin sulit. Tetapi ketika kita sudah terima damai sejahtera Allah, ya itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Sehingga kita nggak berpikir negatif lagi. Sehingga kita tidak memikirkan hal yang buruk lagi. Ya, jangan-jangan gimana? Jangan-jangan gimana? Nah, ketika engkau menghadapi itu, ayo, ya, mulai nyatakan segala hal keinginanmu, harapanmu. Apa yang membuat kamu khawatir itu? Nyatakan semuanya dalam doa dan permohonan kepada Allah. Dengan ucapan syukur. Dengan engkau meyakini bahwa sesungguhnya Tuhan menolong hidupmu. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti yang akan memberi kekuatan. Dengan demikian, dengan memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan, itulah ada damai sejahtera. Nggak takut lagi badai datang, tidak khawatir. Ya, yang ada damai sejahtera. Permasalahan pergumulan datang silih berganti. Yang ada damai sejahtera, tidak berpikir negatif lagi, tidak takut dan khawatir lagi. Kan sudah dinyatakan kepada Allah, kan sudah diserahkan, ya, sehingga kita nggak khawatir lagi. Ya, kalau kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan kita mempercayai Tuhan, jangan lagi ada ketakutan, kekhawatiran itu. Tapi terima damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sehingga kita nggak lagi memikirkan yang buruk. Tidak lagi memikirkan negatif. Sebaliknya, kita memiliki iman. Berpikir positif, mengucapkan yang positif, bertindak dengan positif juga. Nah, dengan demikian, masalah sebesar apapun, kesulitan seperti apapun, kita tetap bisa tenang. Kita tetap bisa merasakan damai sejahtera Allah. Karena itu melampaui segala akal pikiran kita. Itu yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mempercayai firman-Mu melebihi dari pengertian kami sendiri. Dan ketika kami dalam ketakutan, kekhawatiran, biarlah kami nyatakan kepada-Mu dengan segala ucapan syukur karena kami percaya Engkau Tuhan yang pasti menolong, menopang dan melindungi kami semua. Dan kami percaya ketika kami menaruh segala kekhawatiran kami dan segala pengharapan kami dalam Tuhan, damai sejahtera-Mu menguasai seluruh hidup kami. Dan kami menerima dalam segala hal, dalam segala keadaan, kami tetap bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Menyerahkan hidup kami hari ini dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya ya Tuhan. Dan damai sejahtera-Mu Tuhan menguasai seluruh hidup kami, menyertai dan menolong hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya. Maju yuk, maju terus dalam iman dan pengharapan. Terima damai sejahtera Tuhan. Biarkan damai sejahtera itu tinggal dalam hidup kita. Jangan sampai ya kekhawatiran menguasai, tapi damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.